Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Anggraini dari kelas 11, ingin menjelaskan tentang materi potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, mari kita mulai. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia yaitu apa sih? Kemampuan sumber daya laut, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, serta mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Potensi sumber daya kelautan itu apa saja? Yang pertama, ada perikanan. Kedua, ada sumber daya mineral. Ketiga, transportasi. Dan keempat, ada wisata bahari. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengelolaan perikanan. Potensi sumber daya ikan laut di Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, ikan hias, dan kerang. Kedua, pengelolaan pertambangan dan energi. Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan laut dan pesisir. Kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dana mineral seperti minyak dan gas bumi, timah, emas, perak, pasir kursa, pasir besi, dan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, pengelolaan perhubungan laut. Indonesia adalah negara kepulauan dan membutuhkan transportasi laut. Kenyataannya, Indonesia belum memiliki armada kapal yang menandai dari segi jumlah maupun kepastiannya. Berikutnya, keempat, potensi pariwisata bahari. Potensi berupa terumpu karang di wilayah Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km terdapat di wilayah taman laut. Didukung 263 jenis ikan hias yang hidup di sekitar terumpu karang. Potensi pariwisata laut di Indonesia: wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Kemudian, gimana sih pengelolaan potensi wilayah maritim di Indonesia? Ternyata, Indonesia pada saat ini masih mengalami pengelolaan potensi wilayah yang ada karena faktor luas wilayah. Hanya itu, perlu adanya sinergitas, yaitu yang ada di antaranya yang pertama militer, kemudian dalam bidang ekonomi, kemudian yang berikutnya yaitu dalam bidang sosial. Terima kasih udah menyimak video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.